Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Legenda timnas Inggris dan Liverpool Michael Owen ingin bekas klubnya segera merampungkan kontrak baru untuk Mohamed Salah. Mengingat saat ini Salah masih belum menaikkan kontrak anyar, padahal kontraknya hanya tersisa setahun lagi ketika musim ini berakhir. Owen tak ingin Mo Salah pergi ke klub lain, sebab menurutnya Liverpool masih sangat membutuhkan pemain seperti Salah. West Ham United dikabarkan tengah memantau dan membuka pembicaraan dengan penyerang asal Spanyol Gerard Deulofeu. Dilansir Football Espana, The Hammers berkeinginan untuk membawa striker Udinese tersebut kembali ke Liga Inggris pada musim panas nanti. Selain West Ham, klub Italia Inter Milan dikabarkan juga tertarik memboyong Deulofeu. Pelatih PSG Mauricio Pochettino menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan Kylian Mbappe musim panas ini. Sang bintang sejauh ini belum memperbarui kontraknya yang akan habis sebentar lagi. Dikutip Football Espana, Pochettino masih menaruh harapan kepada pemain berusia 23 tahun itu. Kendati sang pemain kini menjadi incaran serius Real Madrid. Bek Prancis Wesley Fofana menandatangani perpanjangan kontrak selama 5 tahun dengan Leicester City pada Senin 7 Maret. Namun, bek 21 tahun itu belum bermain sekalipun pada musim ini setelah mengalami cedera patah kaki dan ligamen pergelangan kaki pada laga pramusim tahun lalu. Namun, Fofana sudah semakin dekat untuk pulih dan The Foxes memberikan kontrak baru setelah ia tampil gemilang di musim pertamanya sejak didatangkan dari Saint Etienne seharga 30 juta pounds pada 2020. Para pemain Manchester United dituding menyerah saat dikalahkan Manchester City dengan skor telak 4-1 di Liga Inggris. Kritik tersebut dilontarkan oleh legenda klub setan merah Roy Keane. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne pun kemudian memberikan penilaiannya. Meski memahami kritik tersebut, De Bruyne merasa MU bukannya menyerah saat dikalahkan oleh City. Menurutnya, para pemain MU masih kesulitan beradaptasi dengan gaya main Ralf Rangnick. Dalam momen ini, tepat 1 tahun menjabat sebagai Presiden Barcelona, Juan Laporta membahas mengenai keputusannya melepas Lionel Messi di bursa transfer musim panas 2021. Meski kepergian Messi menjadi salah satu momen paling menyakitkan, tapi Laporta mengaku tak menyesal melepas Messi karena itu dilakukan demi kebaikan Barcelona. Mantan penyerang timnas Prancis Thierry Henry khawatir melihat kondisi pemain bintang Paris Saint-Germain Neymar. Pemain Brazil itu sudah bersama PSG sejak 2017. Jelang setengah dekade di PSG, Neymar mencetak 91 gol dari 134 penampilan untuk klub arahan Mauricio Pochettino tersebut. Namun, Neymar tidak menutupi perasaan tertekan yang kerap melandanya. Dia pernah mengatakan kalau Piala Dunia 2022 akan menjadi yang terakhir baginya. Henry menilai perkataan Neymar tersebut adalah ucapan minta tolong. Legenda sepak bola Ukraina Andriy Shevchenko meminta dukungan dari dunia untuk negaranya yang saat ini berperang menghalangi invasi Rusia. Sheva mengakui bahwa banyak orang di Ukraina yang butuh makanan dan alat medis. Ex-bintang AC Milan dan Chelsea tersebut juga meminta dukungan moral untuk rakyat Ukraina. Menurutnya, penting bagi mereka untuk mengetahui bahwa mereka tak berjuang sendirian. AS Roma dilaporkan masih tertarik untuk memboyong bek kanan Manchester United Diogo Dalot pada musim panas 2022. Tim yang bermarkas di Olimpico tersebut tak kehilangan minatnya untuk mendatangkan sang pemain meskipun gagal pada bursa transfer awal tahun ini. Dilaporkan Football Italia, Manchester United terbuka untuk menerima tawaran klub-klub yang tertarik untuk menggait Diogo Dalot. MU menginginkan 10 juta euro atau 156 miliar rupiah untuk klub yang ingin membeli Dalot. Dua klub besar Liga Italia, AC Milan dan Lazio, dikabarkan tengah bersaing untuk mendapatkan bek tengah asal Hellas Verona, Nicolo Casale pada bursa transfer musim panas mendatang. Dikutip dari Football Italia,
Pada bursa transfer Januari lalu, baik AC Milan dan Lazio telah menghubungi Hellas Verona untuk Casale. Namun Imastini enggan menjual pemain berusia 24 tahun tersebut. Kini kedua tim tersebut tak mau menyerah begitu saja, mengejar tanda tangan Nicolo Casale. Liverpool berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions 2021-2022 meski kalah dari Inter Milan di leg kedua laga babak 16 besar. Dalam laga yang digelar di Anfield Rabu dini hari, pasukan Jurgen Klopp menyerah dari Inter Milan dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Lautaro Martinez di menit ke-62. Atas hasil ini, Liverpool lolos setelah menang agregat atas Inter dengan skor 2-1. Bayern Munchen pesta 7 gol ke gawang FC Salzburg pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Allianz Arena. Robert Lewandowski mencetak hat-trick di menit ke-12, 21, dan 23. Sedangkan sisa 4 gol dibuat masing-masing oleh Sergei Gnabry, Thomas Müller yang mencetak brace, dan ditutup oleh gol Leroy Sané. Sementara satu-satunya gol tim tamu dibuat oleh Maurits Schergar. Kemenangan 7-1 membuat Bayern unggul agregat menjadi 8-2 atas Salzburg dan lolos ke babak berikutnya. Striker Bayern Munchen Robert Lewandowski mencetak sejarah usai berhasil mengemas hat-trick kontra FC Salzburg. Menariknya, Lewy mengukir hat-trick dalam waktu hanya 23 menit sejak sepak mula. Dengan waktu 23 menit, dia menjadi pencetak hat-trick tercepat dalam sejarah Liga Champions. Dihitung pasca kick-off, Lewy menyalip torehan Marco Simon yang memborong 3 gol dalam waktu 24 menit saat AC Milan bersua Rosenborg pada 1996. Robert Lewandowski memutus kontrak sponsornya dengan perusahaan teknologi asal Cina Huawei setelah perusahaan itu memberikan bantuan kepada Rusia yang sedang menginvasi Ukraina. Huawei dikabarkan memberikan dukungan secara khusus kepada Presiden Vladimir Putin demi menyediakan jaringan internet saat mengatasi serangan hacker di seluruh dunia kepada Rusia. Atas alasan inilah, Lewy membatalkan kontraknya sebagai duta dari Huawei di kawasan Polandia, Eropa Tengah dan Timur, serta Skandinavia. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp tak kaget dengan kemenangan Inter Milan atas Liverpool, sebab Nerazzurri memang punya kualitas untuk merepotkan The Reds. Kemenangan susah payah yang didapat Inter ini tak mengejutkan Klopp karena sudah diprediksi sebelumnya. Namun, yang bikin kecewa Klopp adalah anak asuhnya tidak bermain disiplin dan banyak menyia-nyiakan peluang yang ada. Kylian Mbappe dimasukkan dalam skuad Paris Saint-Germain untuk laga tandang melawan Real Madrid di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis 10 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah sempat diragukan karena cedera saat latihan, Mbappe akhirnya bisa ikut rombongan tim ke ibu kota Spanyol. Dikutip Goal, Mbappe sudah bisa berlatih secara normal pada Selasa tanpa ada indikasi bahwa kaki kirinya bermasalah. Kehadiran Kylian Mbappe sudah pasti dinantikan fans Madrid, apalagi kalau bukan soal spekulasi masa depannya terkait minat Madrid kepada Mbappe yang habis kontrak musim panas ini. Belum ada kejelasan terkait spekulasi tersebut karena Mbappe tidak pernah mau mengomentari soal ketertarikan Madrid. Oleh karenanya, laga-leg kedua 16 besar ini bisa jadi gladi bersih untuk Madridista sebelum Mbappe benar-benar bergabung. Soal sambutan fans Madrid ke Mbappe, Ancelotti mengatakan, "Saya rasa sejak dulu Bernabeu selalu menyambut dengan meriah para pemain hebat." Cristiano Ronaldo kembali ke tempat latihan Manchester United dari Carrington hari Selasa setelah menghabiskan 2 hari di Portugal. Seperti diketahui, Ronaldo absen dari laga derby Manchester akhir pekan kemarin karena cedera. Sosok Ronaldo lalu tertangkap kamera sedang mengendarai mobilnya menuju ke komplek latihan MU pada hari Selasa. Beberapa hari terakhir mencuat kabar bahwa Marcus Rashford mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan Manchester United. Rashford tak puas dengan kondisinya yang sekarang. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Rashford sedang mempertimbangkan masa depan di Old Trafford. Akan tetapi menurut Paul Merson, kecil kemungkinan Rashford akan benar-benar pergi karena kontraknya masih tersisa hingga 2023. Situasi ini ternyata dipantau oleh PSG yang ingin merekrut Rashford sebagai pengganti Mbappe yang tampaknya benar-benar akan pergi pada akhir musim nanti.
Alexis Sanchez sempat membantu Inter merebut kemenangan 1-0 atas Liverpool dengan memberi assist ke Lautaro Martinez. Namun tak berselang lama kemudian petaka menghampiri Inter. Alexis Sanchez mendapatkan kartu kuning kedua usai melanggar Fabinho. Lautaro mengaku kesal dengan Alexis Sanchez karena kartu merah. Dia menyayangkan kartu merah yang didapat oleh Alexis. Kala jumlah pemain sejak menit ke-63 menjadi kerugian besar bagi Inter Milan. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa dirinya sangat marah kepada salah satu pemainnya, Kyle Walker. Hal itu karena aksinya pada laga terakhir fase grup A Liga Champions 2021-2022 yang berujung pada hukuman larangan bermain di 3 pertandingan. Kasus yang menimpa Walker mendapat kartu merah karena melanggar Andre Silva saat kalah 2-1 atas Leipzig. Guardiola mengatakan dia masih belum memaafkan Walker, apalagi sejak back Joao Cancelo dinyatakan absen dalam laga melawan Sporting leg kedua karena sakit. Meksiko Querétaro mendapatkan sanksi berat setelah supporter mereka menjadi biang kerusuhan di Liga Meksiko. Sanksi tersebut diberikan oleh Asosiasi Liga Meksiko. Querétaro diharuskan memainkan pertandingan kandang secara tertutup selama setahun setelah adegan kekerasan pada laga melawan Atlas Sabtu kemarin. Selain memainkan pertandingan kandang tanpa penggemar selama 1 tahun, penggemar Querétaro juga dilarang melakukan away selama 3 tahun. FIFA akhirnya memutuskan menunda semifinal playoff Piala Dunia 2022 antara Ukraina melawan Skotlandia yang dijadwalkan akan digelar pada 24 Maret di Hampden Park. Penundaan diputuskan setelah Ukraina meminta pekan lalu agar FIFA menunda menyusul invasi Rusia ke negaranya. Akibatnya, final playoff untuk pemenang melawan Wales atau Austria pada 29 Maret juga akan ditunda. Manajemen Arsenal mengiming-imingi bonus sebesar 500.000 pounds atau sekitar 9,4 miliar rupiah bagi setiap pemain jika berhasil mengantarkan The Gunners lolos ke Liga Champions musim depan. Lebih lanjut, terdapat pemain Arsenal yang memiliki klausul kenaikan gaji mingguan apabila Arsenal berkompetisi di Liga Champions. Sebagai informasi, pasukan Mikel Arteta saat ini bertengger di peringkat keempat klasmen Premier League dengan 48 angka. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!